Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu yang semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, khususnya duduknya kita di majelis ilmu ini, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah pertemuan ke-8 kita fikih pernikahan dan fikih keluarga. Kita masih di bagian-bagian tengah ya dari pembahasan-pembahasan seputar fikih pernikahan dan fikih keluarga. Dan pembahasan kali ini ya, setelah kita menyelesaikan pembahasan terkait dengan rukun-rukun nikah, kemudian juga syarat-syarat nikah, maka kita masuk ke dalam satu pembahasan yang ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia syarat sahnya menikah ataukah tidak. Meskipun pendapat yang lebih kuat, pendapat mayoritas para ulama, ini bukanlah syarat sah menikah, tapi ini adalah hal yang bisa mempengaruhi kelanggengan dalam pernikahan. Dan ini harus dilihat pada saat seseorang hendak menikah dan harus diperhatikan. Baik itu posisinya adalah sebagai seorang laki-laki yang ingin menikah, yang ingin mencari istri, ya, yang ingin membebaskan dirinya dari kesendirian, ya. Ataupun dia adalah seorang wanita ya, yang menunggu dan mempertimbangkan pinangan seorang laki-laki. Ataupun dia adalah seorang wali. Kalau pian punya anak perempuan, ya, maka apa yang harus pian lihat pada saat pian menerima pinangan atau tidak menerima ya, pinangan atau lamaran dari seorang laki-laki. Pembahasan ini adalah pembahasan terkait dengan kafaah, dan ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Dan pembahasan ini tujuannya bukan untuk membedakan antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lainnya, tidak. Jadi bukan berarti kita membahas masalah kafaah. Kafaah itu artinya kesetaraan. Kalau bahasa kita sepertinya sudah masuk KBBI ya, sekufu ya. Paham ya? Bisa dimengerti ya. Sekufu, setara, sama, selevel kalau bahasa anak sekarang. Baik. Pembahasan ini bukanlah pembahasan untuk untuk meremehkan atau untuk menghinakan atau untuk menyombongkan sebagian orang daripada orang yang lainnya, sama sekali tidak. Tapi pembahasan ini dibahas oleh para ulama. Ya, pembahasan ini dibahas oleh para ulama adalah dikarenakan pembahasan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelanggengan di dalam pernikahan. Padahal ya, inti dari pernikahan itu agar seseorang itu bisa mendapatkan banyak keturunan. Padahal inti dari pernikahan itu bagaimana seseorang itu pada saat menikah itu sampai dia mati ya. Dan makanya sesuatu yang sangat dibenci di dalam Islam itu adalah perceraian. Sehingga untuk supaya seseorang itu baik seorang suami ataupun seorang istri ya, agar terjauh dari yang namanya perceraian, maka dari awal sebelum menikah itu dia harus melihat yang disebut dengan kafaah. Karena kalau tidak sekufu itu berat penyesuaiannya. Kalau tidak sekufu itu berat perjalanan rumah tangganya. Itu berat, Pak. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan membahas terkait dengan kafaah. Makanya di dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan, tazawwajul wadudal walud, menikahlah kalian dengan seorang wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Tazawwajul wadud, wadud artinya adalah seorang wanita yang penuh dengan kasih sayang. Al-walud yang banyak bisa memungkinkan untuk melahirkan banyak anak. Nah, itu tujuannya kata Rasulullah, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku akan bangga terhadap umatku yang banyak kelak pada hari kiamat.
Maka di antara bentuk usaha seseorang untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menikah, kemudian langgeng pernikahannya dan banyak anak. Kan seperti itu, Pak. Dan di antara tujuan pernikahan adalah menjaga seseorang, membuat tenang seseorang. Dan salah satu yang bisa membuat pernikahan itu tidak terjadi di dalamnya ketenangan, tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah, kalau di antaranya tidak sekufu. Jadi bukan berarti untuk membedakan, wah ini nasabnya seperti ini nasabnya seperti ini secara ekonominya seperti ini secara ekonominya seperti ini. Tidak seperti itu. Kalau sama-sama ridho dan siap dengan konsekuensinya, silahkan. Tapi di sini para ulama membahas, kalau mau dari awal itu sudah bagus, sudah nyaman, kalau mau dari awal itu sudah disetting agar pada saat kita di perjalanan menjalani pernikahan itu lebih mudah, maka lihatlah yang disebut dengan kafaah, lihatlah yang disebut dengan sekufu. Ini buat yang belum menikah, ini sangat penting sekali. Atau buat yang mau menikahkan anaknya, atau yang misalnya punya saudari perempuan, ayahnya sudah meninggal, nah ini sangat penting sekali. Baik, apa yang dimaksud dengan kafaah? Apa yang dimaksud dengan al-kafaah atau sekufu, setara, selevel? Di dalam Islam, para ulama menyebutkan al-kafaah itu, kalau di dalam bahasa ya, al-musawah, sama. Ya, jadi sama, setara, sejajar, sederajat ya. Wa fil istilah, adapun di istilah para ahli fikih, al-musawatu atau musawatu rajuli lil mar'ati fi umurin makhsusah. Samanya, setaranya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita, itu dalam beberapa perkara yang nanti akan kita sebutkan. Jadi persamaan, kesetaraan, sekali lagi bukan berarti harus sama semua, karena nggak mungkin. Tidak mungkin bisa menyamakan yang namanya laki-laki dengan yang namanya perempuan. Tidak mungkin bisa menyamakan misalnya fisiknya laki-laki seperti ini, kemudian perempuan seperti ini. Itu tidak mungkin bisa disamakan. Tapi ada beberapa hal yang itu merupakan pembahasan di kalangan para ulama, penting untuk dilihat, dipertimbangkan pada saat kita mau menikah, atau pada saat kita mau menikahkan anak perempuan kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi pengertiannya tadi adalah kesetaraan, kesejaran atau kesamaan di dalam beberapa perkara yang khusus yang nanti akan kita bahas, yang merupakan sesuatu atau perkara-perkara yang berpengaruh terhadap kelanggengan atau kelangsungan pernikahan. Baik. Kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas adalah dalilnya. Ya. Apa dalilnya bahwasanya yang namanya kafaah itu dilihat, meskipun dia bukan syarat sah untuk sebuah pernikahan. Kalau ada orang tidak kafaah, tidak kufu ya di dalam beberapa hal ya. Jadi kita tidak bisa pukul rata semua. Ada orang yang tidak sekufu. Ulun beri contoh, ada yang bibiniannya sugih benar. Lakiannya kada begawi. Lakiannya secara ekonomi di bawah, tapi sama-sama ridho, sudah siap dengan segala macam konsekuensinya. Si laki-laki adalah laki-laki yang soleh, perempuannya juga perempuan yang soleha, ya kan, siap berkorban untuk suaminya, menurunkan egonya untuk suaminya, kemudian siap untuk berbakti, berkhidmah kepada suaminya yang saat itu adalah seorang laki-laki yang ya apa ya bahasa kitanya, oh ya, artinya cuman ya sederhana, atau mungkin bisa jadi secara ekonomi mungkin bisa dibilang tidak kaya, tapi perempuannya kaya. Tapi kalau mereka ridho, si wanita ini adalah wanita yang soleh, silahkan, tidak menjadi masalah. Ya, tapi harus siap dengan konsekuensinya. Karena yang tidak kafaah itu akan memerlukan tenaga ekstra, waktu ekstra untuk bisa menyesuaikan agar semuanya berjalan sesuai dengan syariat. Itulah kenapa pembahasan kafaah ini sangat penting sekali. Ya, makanya Imam Syafi'i itu, dan sebagian riwayat dari mazhab Imam Syafi'i, sebagian riwayat dari mazhab Imam Ahmad menyatakan kafaah ini syarat di dalam pernikahan, dalam beberapa bagian tertentu. Jadi ini sangat penting sekali. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Apa dalilnya bahwa kafaah itu dilihat dan diperhatikan? Dalam riwayat Al-Hakim, juga Daruqutni, juga Al-Baihaqi, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, La tankihun nisaa illa la tunkihun nisaa illa al-akiffa. Janganlah kalian menikahkan para wanita, maksudnya di sini adalah para wali atau orang-orang yang memiliki anak perempuan kah, adik perempuan kah, atau siapa saja yang di bawah di bawah tanggung jawabnya. Jangan kalian menikahkan para wanita-wanita yang di bawah tanggung jawab kalian kecuali dengan para laki-laki yang sekufu. Meskipun ini hadisnya bukan berarti harus betul-betul sekufu, tidak. Tapi maknanya adalah ini menjadi perhatian, menjadi pusat pertimbangan kalau mau menikah. Karena kita menikah itu bukan cuman mau menikah sehari dua hari. Karena kita menikah itu bukan cuman mau menikah sebulan dua bulan. Bukan hanya menikah setahun dua tahun, enggak. Tapi menikah itu maunya selamanya, Pak. Sampai mati. Banyak anak bisa membahagiakan dan membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi dalil yang pertama. Dalil yang kedua, riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW bersabda, wa ankihul akiffa. Ya, carilah di pernikahan itu adalah yang sekufu, yang setara, sejajar. Jadi bukan berarti mau membeda-bedakan kasta, enggak, Pak. Ini kita melihat agar pernikahan itu sampai kepada tujuan utamanya. Bukan hanya kadang sebagian orang membahas sekufu ini termasuk di antara pembahasan yang sensitif karena dikira nanti rasis, dikira nanti meremehkan, dikira nanti sombong. Enggak. Kalau secara kenyataannya di lapangan, kesetaraan itu sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan di rumah tangga. Sangat berpengaruh sekali. Ya. Tidak mudah, Pak, tidak mudah. Kalau punya istri lebih gede gajinya daripada pian, lebih banyak calon harta warisannya daripada pian, mertua lebih kaya, kemudian misalnya lebih dominan di rumah tangga karena dia merasa dia lebih banyak duitnya. Secara pekerjaan dia lebih banyak menghasilkan. Kadang bisa jadi suaminya sering ngutang sama istrinya. Coba bayangkan, kalau suatu ketika suaminya itu ingin menegur istrinya karena istrinya salah, ujar bininya, coba bayangkan, bayari dulu hutang hanya menegur. Nah, coba bayangkan, kayak apa nyamannya? Sebagai seorang laki-laki itu harga dirinya sudah runtuh, Pak. Bagaimana dia mau meluruskan istrinya? Makanya di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pembimbing, pelurus, pemimpin bagi para wanita. Kalau seandainya di rumah tangga itu wanita yang memimpin, maka itu harus memerlukan kesabaran yang ekstra. Kalau tidak, itu sulit untuk langgeng. Karena nalurinya laki-laki itu memimpin dan wanita itu dipimpin. Sudah bisa dimengerti? Baik. Itu tadi diantara dalilnya. Kemudian yang berikutnya, diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, salasatun la tuakhir." Wahai Ali, ada 3 perkara yang apabila sudah datang masanya maka jangan ditunda lagi. As-salatu idza atat. Yang pertama adalah salat apabila sudah datang waktunya. Wal janazatu idza hadarat. Dan jenazah apabila sudah meninggal dunia, jangan diakhirkan, jangan ditunda pengurusannya. Ustaz masih menghadangi anaknya, kapan anaknya bisa datang dari Amerika, Ustaz seminggu lagi? Jangan. Karena kata Nabi SAW, kalau dia adalah laki-laki yang baik atau dia adalah jenazah yang baik, yang soleh, maka kalian mempercepat dia untuk sampai kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia adalah jenazah yang buruk, dia adalah jenazah yang banyak berbuat zalim, berbuat dosa, fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kata Nabi, itu adalah beban, keburukan yang cepat kalian hilangkan dari beban pundak-pundak kalian. Nah, jadi jenazah jangan diperlambat. Nah, yang ketiga, wal aymu idza wajadat kuf'a. Kemudian wanita yang sudah
dilamar atau wanita yang sudah didatangi oleh laki-laki yang sekufu. Di sini disebut apa? Sekufu atau setara. Nah, jadi ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sekufu itu dilihat, dipertimbangkan, bukan untuk membedakan antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lainnya, karena kita tidak ada bedanya satu dengan yang lain, Pak. Kalau kemuliaan di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian itu adalah yang paling bertakwa. Itu sudah mati, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Cuman masalahnya sekarang adalah di dalam rumah tangga yang memungkinkan berpotensi besar di situ ada konflik, maka dari awal disetting agar supaya jangan sampai terjadi konflik. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Sekarang pembahasan kita masuk ke dalam apa saja yang dilihat, dilirik atau diperhatikan di dalam syariat kita dalam masalah kafaah. Apa saja nih yang harus sekufu atau apa saja yang perlu menjadi bahan pertimbangan di dalam masalah kita melihat ini sejajar atau tidak sejajar. Pada dasarnya jamaah sekalian, yang pertama yang harus kita pahami, dalam masalah sekufu atau tidak ini, yang harus kita perhatikan adalah semua hal yang bisa mengundang konflik. Baik itu adalah secara syariat ataupun secara uruf, secara kebiasaan. Ulun beri contoh. Masing-masing dari daerah, masing-masing dari suku, masing-masing dari negara mungkin itu potensi konfliknya berbeda-beda. Ulun beri contoh. Bisa jadi ada di satu daerah di Indonesia yang menjadi poros itu adalah apakah misalnya setara di dalam pekerjaan atau setara di dalam kuliah. Itu sangat berpengaruh, Pak. Dalam sebagian, mungkin bisa jadi dalam sebagian uruf, dalam sebagian kebiasaan. Laki-lakinya misalnya, mohon maaf, ulun harus contohkan. Laki-lakinya misalnya lulusnya SD. Perempuannya profesor. Ini contoh, Pak. Perempuannya profesor. Oke, pian bisa bayangkan? Ulun tidak meremehkan orang lulusan SD. Banyak orang lulusan SD sugih-sugih, banyak. Tapi di dalam sebagian kebiasaan, sekali lagi ya Pak ya, ini bukan untuk meremehkan, sama sekali tidak. Tapi ini adalah untuk kita memahami bahwa hal-hal kecil itu di dalam rumah tangga dari awal seharusnya kita pikirkan sebelum kita menikah. Termasuk di dalamnya hal ini, pian bisa bayangkan seorang wanita yang dia biasa berhadapan dengan berbagai macam mahasiswa dan mahasiswi menggunakan bahasa-bahasa kampus, bahasa-bahasa intelek kalau bahasa sekarang itu, profesor. Dia ngomong sedikit aja mahasiswanya udah artinya udah paham, mahasiswanya udah takut dia. Si bapak di rumah kan biasa berkebun, biasa mungkin banyak kayak duitnya. Dia sugih, juragan, tapi kalau ngomong nggak pernah nyambung sama istrinya. Coba bayangkan, istrinya pakai bahasa kampus, si suami pakai bahasa, bahasa misalnya bahasa kebun, bahasa pertanian atau bahasa peternakan misalnya kan, bisa jadi seperti itu. Sugih mana? Bisa jadi sugih yang laki, tapi secara komunikasi bisa jadi membuat tidak nyambung. Istrinya minta ini, laki gue ada paham ini. Si laki juga, mak ini nih ngalihnya pengbahasa nih, coba pakai bahasa yang sederhana. Kebiasaan otomatis. Nah ini bisa jadi berpengaruh. Maka semua hal yang bisa mempengaruhi dan membuat konflik sedari awal itu harus diperhatikan. Termasuk di dalamnya adalah kesetaraan di dalam masalah seperti ini. Ini Pak, para ulama membahas ini Pak, agar supaya pernikahan itu langgeng. Jadi tidak asal menikah. Itulah kenapa yang namanya pernikahan itu harus dibangun di atas ilmu. Termasuk di antaranya adalah ilmu di dalam memilih calon istri dan juga calon suami. Baik. Kemudian ada beberapa perkara yang menjadi pusat perhatian oleh para ulama terkait dengan masalah kafaah. Setara ini di dalam masalah apa? Dari semua pembahasan setara atau tidak setara, hanya satu yang disepakati oleh para ulama, Pak. Dan ini menjadi keharusan, bahkan syarat di dalam pernikahan, yaitu adalah seagama. Itu satu Pak, seagama. Jadi artinya laki-lakinya dengan perempuan, kalau laki-lakinya itu harga mati harus seorang muslim. Kalau wanitanya muslim, di dalam Islam juga diberikan keringanan pilihan, bisa Yahudi, bisa Nasrani.
tapi munnya muslimah itu banyak, baik. Kan usah dulu mencari nang lain server, ya kan? Nggak usah nyari dulu ke lain. Nah muslimah aja banyak masih artinya belum mendapatkan suami. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini disepakati oleh para ulama harus setara di dalam masalah agama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-20. Allah berfirman, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah." Tidak sama ya. Para penghuni neraka dengan para penghuni surga, enggak sama. Ya, di sini sudah jelas dibedakan. Ya. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-18 Allah berfirman, "Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah seorang yang beriman sama dengan orang fasik? Maka dia tidak sama. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin bisa kita bantu simpulkan di sini. Ya. Jadi kalau yang pertama dalam masalah kesetaraan tadi ya. Kesetaraan atau kesamaan sekufu. Yang paling penting, yang nomor satu adalah di dalam masalah agama. Dan agama ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang harus, ini kadakawa ditawar, adalah di dalam agama suami atau laki-lakinya harus muslim ya, yang harus ini wanita atau istri. Jadi kalau laki-lakinya non muslim tidak boleh ya. Ini jadi istri dalam hal ini juga muslimah prioritas utama, tapi bisa ya ada pilihan kalau mau ahli kitab ya, kalau mau ahli kitab nggak bisa dibalik. Jadi laki-lakinya ahli kitab Ustaz, perempuannya muslimah, nggak bisa, tidak boleh secara hukum, tidak boleh. Nah ini yang harus. Yang kedua adalah yang dianjurkan dilihat, itu ada soleh dan fasik atau ahli maksiat. Ini harus dilihat. Soleh sama soleha, ya soleh sama soleha. Jadi kalau datang ada laki-laki ngelamar anak perempuan pian, tapi datang dalam keadaan misalnya dari sisi kata-katanya jorok, kata-katanya kotor. Kemudian setelah itu pekerjaannya adalah pekerjaan yang diharamkan di dalam syariat, maka berarti dia masuk ke dalam fasik, bukan orang yang soleh ya. Meskipun dia misalnya secara akhlaknya kira-kira aja Ustaz, bagus saja, tapi pekerjaannya dia misalnya pekerjaannya rentenir. Misalnya pekerjaannya minjamin orang terus minta balik, nanti ada ribanya. Nah ini kan berarti fasik, karena fasik itu termasuk di antara definisinya adalah pelaku dosa besar. Sedangkan yang berbuat riba itu adalah dosa besar. Oke. Contoh yang lain seperti misalnya pada saat seseorang datang ke tempat dia, seseorang laki-laki, lalu kemudian mau melamar anaknya, tiba-tiba dia keceplosan ngomong, "Pernah minum minuman keras gak?" Nah, ujar mertuanya misalnya, "Ulun kerusuh mabuk," ujar si Den. Nah, nang melamar nih. Tapi minum sendok 2 sendok, segelas halus 2 gelas halus, itu bisa kalau terpengaruh lawan kekawanan. Nah, ini tidak boleh ya. Ini berarti jangan diterima. Ya betul. Ulun pernah cerita ya, Ustaz Khairullah rahimahullah. Ini ulun ulangi kembali agar pian yang mau menerima seorang calon yang mau melamar anak pian atau akhwat yang mau menerima laki-laki itu harus betul-betul ditanya ya, laki-laki ini seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar asal sesama muslim saja, enggak. Karena kalau nanti yang satunya soleh, yang satunya fasik ya, atau laki-lakinya fasik, wanitanya soleh, ini akan berpengaruh di dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah bagian di laki-lakinya.
Ustaz Khairul rahimahullahu taala pernah cerita kan, beliau itu sering menjodoh-jodohkan orang, sering membantu orang untuk sampai kepada jodohnya, dan banyak yang dibantu oleh beliau. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bilang, Ustadz tolong ulun mau menikah dengan fulanah, bantu karena pian dekat dengan abahnya. Lalu kemudian ditanya Ustadz, antum begini nggak, enggak. Ustadz Khairullah waktu itu, ya seingat ulun ya, beliau itu kalau tidak salah ya husnudzon aja sama orang ini, insya Allah enggak ini. Kemudian pada saat melamar ditanyalah sama calon mertuanya, ini bareng sama Rasulullah, duduk berdua gitu loh kan. Pada saat melamar ditanya, lah anak kan pernah ketemu antum, kata si calon mertuanya, lah antum kan masih ngerokok lah. Itu saya bilang, hah antum ngerokok? Iya, lo kenapa nggak bilang dari tadi? Kata beliau kan. Artinya seperti itu. Jadi harus betul-betul diperhatikan, harus betul-betul dilihat, harus betul-betul, karena tidak setiap orang artinya bisa mungkin terlihat secara awalnya, kemudian nanti setelah menikah baru kemudian misalnya nah ini sangat bahaya sekali. Termasuk juga di dalamnya adalah di dalam masalah sepemahaman atau tidak, itu jangan disederhanakan. Ya, sepemahaman atau tidak. Bagaimana kita bisa beragama sama-sama pengen ke surga, yang satu itu jalurnya kemana, yang satu jalurnya kemana, susah ya. Yang satu pengajiannya kemana, yang satu pengajiannya kemana, ya kan susah itu. Bukan berarti tidak boleh menikah, enggak, tapi harus jadi bahan pertimbangan supaya jangan bakakarasan, karena bakakarasan di rumah tangga itu buang banyak energi, Pak. Lebih baik pian energi bakakarasan tuh bawa pian pusing berpikir di pengajian, lebih baik seperti itu. Atau lebih baik pian mikirkan apa proyek atau apa itu, daripada harus terbuang energinya bakakarasan di rumah. Bisa dimengerti? Jadi dari awal bukan berarti nggak boleh nikah, nggak boleh, silahkan, tapi harus siap dengan berbagai macam konsekuensi. Sudah bisa dimengerti. Baik. Kemudian yang berikutnya yang termasuk selain daripada agama, yang kedua adalah nasab. Apakah ini untuk membeda-bedakan nasab? Enggak, sekali lagi untuk supaya pernikahannya bisa langgeng. Pernah suatu ketika, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan ya seorang wanita ya dari kalangan Quraisy dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dulu ayah beliau adalah budak. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan seorang wanita yang memiliki nasab yang luar biasa dari suku Quraisy. Akhirnya pernikahannya tidak langgeng. Akhirnya berpisah di tengah jalan. Bukan berarti wanita yang dinikahkan oleh Rasulullah tersebut tidak solehah, tidak. Tapi bisa jadi perkara nasab ini, ya, yang namanya nasab itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Jadi maka lihatlah, ya, lihatlah. Bisa jadi ada di satu tempat, di satu keadaan sudah tidak lagi terperhatikan nasab ini, bisa jadi. Tapi secara umum nasab ini berpengaruh agar supaya tidak diungkit-ungkit pada saat di pernikahan. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Kalau memberi contoh, ada seorang, ini bukan berarti untuk meremehkan dan lain sebagainya, enggak. Tapi ini harus diperhatikan. Memberi contoh, kalau ada seorang wanita lalu kemudian dia menikah, wanita ini dari kalangan misalnya pejabat, misalnya ya, keturunan pejabat, ya, kayaknya menteri, abahnya gubernur misalnya kan. Nah, kemudian dia anaknya menikahlah dengan seorang, misalnya, mohon maaf Pak, ini ulun mau supaya mendekatkan pemahaman kita bahwasanya ini hal tidak bisa disepelekan. Seorang anak, dia adalah seorang anak yang soleh, laki-laki yang soleh. Wanita ini pun juga bisa jadi wanita yang solehah. Tapi dia menikah dengan seorang laki-laki yang dulu misalnya ayahnya, abahnya pernah masuk penjara misalnya. Iya, entah melakukan kesalahan apa masuk penjara. Pada saat di yang namanya pernikahan itu, Pak, bisa jadi hal-hal kecil itu menjadi pemanti. Kalau sudah bertengkar, biasanya semua dikeluarkan senjatanya. Termasuk diantaranya akan mengungkit nasab. Ikam abah ikam bahari kayak itu. Lalu ujar laki-laki, jangan mentang-mentang kayak ikam menteri, abah ikam gubernur, ikam merasa mulia, kan seperti itu. Maka dari awal hal-hal tersebut
dihindari. Sudah bisa dimengerti Pak Ustadz, kalau sudah yang namanya cinta Ustadz, itu sudah tidak memandang lagi iya awalnya. Coba aja pian jalani di pernikahan itu. Tidak semudah mengucapkan kata-kata cinta itu, gak mudah Pak. Bisa dimengerti sampai sini ya. Nah, ini perhatikan ya, mereka yang sedang merancang kebebasan dirinya dari kejombloan ini harus diperhatikan ya. Kemudian yang berikutnya, setelah nasab, apa dalilnya nasab itu diperhatikan? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tungkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi diantaranya disebabkan karena 4 perkara. Yang paling banyak menjadi pertimbangan orang di dalam pernikahan itu 4 Pak. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahasabiha. Yang ini maknanya adalah nasabnya. Itu salah satu pertimbangan. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang harus diperhatikan atau yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah al-hurriyah, antara budak dan tidak budak. Ulun rasa sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ya, ini susah mau nyari. Ya, ini adalah hurriyah itu artinya adalah kebebasan, atau bukan budak. Ya, ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Barirah, perempuan. Barirah ini, dia itu pada saat menjadi budak, dia menikah dengan seorang laki-laki yang juga budak. Lalu kemudian pada saat Barirah itu bebas dari perbudakan, Barirah itu meminta untuk supaya pernikahannya dengan laki-laki tersebut tidak dilanjutkan. Si laki-laki ini Pak, di dalam sebagian riwayat dia menangis, basah jenggotnya itu mengikuti Barirah itu sampai kemana-mana, sampai ke pasar diikuti. Coba bayangkan dengan tetesan air mata, kisah-kisah nang Korea wah ini karena apa-apanya dengan itu Pak. Ada apa? Coba bayangkan, janggutnya basah, pipinya basah, dia ngikutin Barirah, sementara dia tidak berani untuk menyentuh Barirah. Dulu dia adalah istrinya, tapi Barirah sekarang sudah nggak menjadi budak lagi. Sampai kemudian turun tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Barirah gimana? Karena Barirah ini adalah punya keterikatan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan disebut oleh Rasulullah sebagai Barirah ini adalah wanita atau budak wanita yang penuh dengan keberkahan. Dia nggak mau lagi sama suaminya. Dia tidak mau nanti anak-anak yang dilahirkan itu juga menjadi budak. Nggak mau dia. Akhirnya kemudian diputuskanlah berpisah. Ya, itu suaminya Pak menangis. Ya, basah ngikutin Barirah kemana diikutin, tapi dia tahu diri, dia nggak mau. Ya, untuk ibaratkannya memaksa nggak. Akhirnya setelah itu diputuskan untuk berpisah. Baik. Jadi kalau laki-lakinya itu budak, perempuannya itu misalnya bebas. Nah, ini harus diperhatikan. Baik, kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi? Berapa menit? Hah? 5 menit. Pada berapa menit dulu? Oke. Baik, kemudian ulun persingkat ya. Kemudian yang berikutnya, di antara yang termasuk dari hal yang disebutkan oleh para ulama adalah as-sin. Sin itu artinya adalah umur, usia. Nah, ini juga harus diperhatikan. Usia. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Jadi usianya agar tidak terlampau jauh. Lakiannya 70 tahun. Biniannya misalnya 19 ya. Atau misalnya ini sudah kayak lawan cucu ya. Atau misalnya bisa jadi biniannya tua benar, sudah 70 tahun, lakiannya usianya misalnya 20 tahun, 19 tahun misalnya seperti itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan
Jadi perkara-perkara terkait dengan umur, usia itu perlu diperhatikan untuk supaya pernikahan itu langgeng, supaya pernikahan itu bisa, ya mungkin kalau selisihnya 5 tahun atau mungkin sekitar 10 tahun itu mungkin masih oke. Tapi kalau terlalu tua sekali, ya artinya kalau pian nganter anak sampai ke sekolah itu bisa jadi cucu kah, nah itu sudah tanda-tanda itu. Wah aja apa ngarannya cucu kait haruslah mantar ya. Padahal itu abahnya. Ulun sering dapat pertanyaan seperti itu, Pak. Ada bapak-bapak anaknya masih sekolah SD, ya, sudah semua rambutnya udah ubanan, ya sudah kelihatan kai-kai lah, bahkan sudah, tapi masih anakan lagi, Allah kasih anak. Jadi setiap kali mengantar ke sekolah berarti ulun ini disambut kai ya. Padahal itu abahnya. Baik. Tapi apabila masing-masing sudah siap dengan konsekuensi, ya tidak masalah, silahkan saja. Ya menikah usianya terpaut sangat jauh, tapi itu ya berisiko. Baik. Sampai kah? Sampai ke azan? Hah? Oke, lanjut ya. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang harus diperhatikan. Nah, selain daripada usia, ya ini harus diperhatikan, usahakan untuk usia itu tidak terlalu jauh. Yang berikutnya adalah masalah ekonomi atau almal atau harta. Sekali lagi tidak untuk memandang rendah atau menyombongkan, enggak. Tapi kita misalnya harus betul-betul bisa melihat. Ya, harus betul-betul bisa mempertimbangkan. Siap nggak kalau pian para laki-laki misalnya nikah sama wanita yang sangat kaya sekali, ya, yang ibaratkannya kita dapat sehari itu misalnya pian begawi dapat 100.000, ya, itu kada cukup gasan nukar pupurnya, ada cukup 100 hari, sehari bawa pupur, ya, atau kada cukup gasan jajannya, pulsanya aja, kuotanya aja kada cukup misalnya, itu perlu dipertimbangkan, ya, sangat harus dipertimbangkan. Lebih baik mencari yang setara. Tapi ulun sudah hendak, Ustaz, inya sudah hendak, silahkan tanggung resikonya sendiri. Silahkan kalau misalnya memang siap dengan konsekuensinya, pernikahannya sah apakah tidak sah, silahkan. Tapi harus diperhatikan. Baik. Kemudian yang berikutnya, sudah azan ya, azan dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kertas, nanti kalau ada waktu bisa kita jawab. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, ya, jadi termasuk di antara hal yang diusahakan untuk sekufu atau sekafaah itu yang nomor 6 adalah al-mihnah. Mihnah itu kurang lebih seperti kalau bahasa kita sekarang profesi, ya, profesi atau pekerjaan, ya. Jadi ya ini tidak terlalu artinya signifikan sekali, tapi ada para ulama yang membahas yang demikian dan tanpa merendahkan sama sekali. Tapi kita kalau di dalam beberapa riwayat yang juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, salah satu yang ini ulun mohon maaf ya, tapi memang harus ulun sebutkan. Jadi di dalam salah satu yang disebutkan untuk dihindari itu adalah ashabul hijamah, orang yang membekam. Nah, jadi itu salah satu profesi yang dihindari. Ya, jadi kalau tapi tidak masalah kalau ada orang tukang bekam yang melamar anak bean. Tapi kalau misalnya bisa itu dihindari. Baik. Kemudian yang ketujuh, di antara yang disebutkan ini adalah ya keselamatan dari aib, keselamatan dari aib atau penyakit atau penyakit. Nah, ini nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, penyakit apa saja yang mempengaruhi di dalam masalah pernikahan. Ya, termasuk diantaranya, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama adalah, mohon maaf, misalnya seperti penyakit kulit, atau bagi laki-laki misalnya mohon maaf penyakit impoten. Nah, itu termasuk diantara yang sangat berpengaruh sekali. Ini nomor 7, nanti akan kita sendirikan pembahasannya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, dan itu dibahas oleh para ulama.
Jadi itu termasuk dari hal yang harus diperhatikan pada saat sebelum menikah. Ya, jadi itu hal yang harus diperhatikan sebelum menikah. Lebih baik pian supan setumat betakun atau mencari tahu atau mungkin meminta kejujuran dan lain sebagainya ketimbang nanti kadung setelah menikah kemudian harus misalnya mengurus cerai dan lain sebagainya dikarenakan penyakit tersebut. Ya. Nah, bahkan yang lebih jauh jamaah sekalian, bahkan yang lebih jauh. Mungkin Pak Dokter lebih tahu. Di Saudi Arabia sekarang itu ada, kalau sebelum menikah itu ada syarat fahsut tibbi. Jadi fahsut tibbi itu pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan darah. Ada apa penyakit apa Pak Dokter? Seperti leukemia atau apa gitu. Jadi yang kemarin terakhir ulun dengar itu. Ya, mungkin itu ya. Jadi kalau kalian tahu ada Ustadz Ariful Bahri yang ngisi di Masjid Nabawi. Itu teman satu kelas. Jadi dia dari awal menikah itu, ulun menyaksikan perjuangannya. Dia menikah, dia tuh sehat tapi secara darah dia membawa sakit itu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Dokter ya. Dan si wanitanya, istrinya juga demikian. Akhirnya anaknya, anak pertama dan anak keempatnya kalau tidak salah, ya itu kena itu. Nah sekarang di Saudi itu diperlakukan. Jadi kalau sama-sama ini genetiknya membawa itu, maka mereka menyarankan untuk tidak melanjutkan akad pernikahannya sampai seperti itu. Nah ini sebenarnya pembahasan ini secara globalnya itu udah dibahas dari ratusan tahun yang lalu. Tapi mungkin kalau penerapannya sekarang, perkembangannya sekarang itu mungkin diserahkan kepada para ahlinya. Dalam hal ini mungkin para dokter. Baik. Ya, intinya kalau penyakit dan akan menimbulkan mudarat, baik itu di pernikahannya ataupun nanti pada keturunannya, maka itu kita harus menjadi bahan pertimbangan yang sangat, ya artinya yang sangat matang sekali. Baik. Kurang lebih itu ya hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita. Ya, termasuk juga ada pembahasan di kalangan para ulama. Nabi SAW itu kan menyebutkan ada 4 ya, yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah lijamaliha, kecantikan dan kebungasan. Itu termasuk diantara yang menurut sebagian para ulama masuk juga. Ya, sebagian itu parah sih Pak. Ya, kadang-kadang ada yang mah aja biniannya bungas, lakiannya kayak itulah ya. Ya kan gitu. Atau misalnya sebaliknya, ya. Mak lakiannya gantengnya bungasnya, biniannya kayak itulah aja. Misalnya seperti itu. Ini lama-lama akan menimbulkan riak-riak, akan menimbulkan ketidaknyamanan, Pak. Iya. Mak aja, misalnya secara ini mah ngitukah lakinya ya, atau wah ngitukah bininya ya, misalkan seperti itu. Maka harus dilihat juga. Makanya ya kita melihat para ulama itu. Jadi salah satu jamaah sekalian yang harus diperhatikan itu, bahkan para ulama itu sampai sedalam itu membahas hati-hati menikah dengan wanita yang terlalu cantik. Itu hati-hati. Bungas benar-benar itu hati-hati. Karena banyak di antara wanita yang demikian itu, mereka itu di dalam dirinya terdapat kesombongan. Ya, bila bina pas-pasan ya lakinya. Ya mungkin lebih baik kita mencari yang bisa membahagiakan. Ya, daripada bini terlalu bungas lalu jadi sambatan orang, atau jadi tiap hari ujar bini nih misalnya, pian dapat nikmat ulun dapat musibah. Nah kan seperti itu. Itu ulun pernah suatu ketika, subhanallah, ulun pernah suatu ketika dulu punya, dan itu kayak jadi bahan bercandaan, dan itu benar adanya. Dalam artian benar adanya itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi ulun punya ada kenalan ulun tahu dia itu menikah, kalau nggak salah ulun SMP ya. Sejak saat itu tuh ulun sudah mendengar kata-kata itu loh. Ini si fulan katanya, ini bagian keluarga juga yang ngomong. Ini si fulan ini, dia sebutkan laki-lakinya ini, tapi laki-lakinya ketawa-ketawa. Ini fulan ini ketiban bulan, katanya ketiban rembulan karena istrinya misalnya bagus secara farasnya. Kalau bininya ketiban monyet ya, nah, subhanallah, coba Ben bayangkan Pak, sampai sebegitunya. Ya kalau sudah lama berjalan pernikahan itu kan nggak enak kalau terus diomongkan seperti itu. Bayangkan aja Ben ke kondangan, tiba-tiba orang ngomongin kayak gitu, terus itu aja udah puluhan tahun gitu loh menikah, itu aja diomongin, kan gak enak.
Jadi seperti itu harus diperhatikan. Baik, di sini ada pertanyaan yang masuk. Izin bertanya Ustaz. Itu secara materi sudah. Pada pertemuan yang akan datang, biidznillah insyaallah kita akan bahas terkait dengan aib-aib yang harus diperhatikan sebelum menikah. Ya, aib-aib yang harus diperhatikan sebelum menikah. Bahkan sebagian aib tersebut kalau tidak dikasih tahu sebelum menikah dapat membuat seorang istri meminta untuk bercerai dengan suaminya. Baik, itu sangat penting sekali. Baik. Kemudian izin bertanya Ustadz, di poin pertama untuk menikah dengan ahli kitab, apakah diusahakan untuk masuk Islam? Banyak di masyarakat yang akhirnya anak-anaknya berbeda agama. Jazakallahu khairan. Yang pertama masalah ini, jadi kalau hukum itu dia tidak berubah. Tapi apakah lebih baik disuruh masuk Islam dulu? Iya jelas lebih baik. Kalau pian bisa membuat wanita tersebut masuk Islam terlebih dahulu, nggak masalah. Itu bahkan justru lebih baik. Tapi kalau seandainya dia belum mau masuk Islam dan pian misalnya melihat ini kalau nikah nanti ikut suami nih, kemungkinan besar saya yakin Ustaz, saya sudah istikharah banyak petunjuknya, sudah ditunjukkan oleh Allah misalnya lewat mimpi 10 kali ulun Ustaz saya bermimpi melihat bebinian tuh nah masuk Islam. Nah misalnya seperti itu. Misalnya bisa jadi itu adalah petunjuk. Ya bisa jadi. Bisa jadi juga pian memikirkan terus sebelum guring lalu terbawa ke guring bisa jadi. Tapi ala kulli hal ya artinya bisa jadi itulah petunjuk. Kalau seandainya dia yakin menikahi, boleh enggak? Sekarang kita berbicara masalah hukum. Boleh apa tidak? Boleh. Kita berbicara bukan masalah apakah lebih baik atau tidak. Kalau lebih baik, jelas lebih baik pian cari wanita muslimah, itu lebih baik. Jelas masih banyak wanita-wanita muslimah, apalagi kalau di akhir zaman kata Nabi SAW, itu kan lebih banyak wanita yang lahir. Ya, lebih banyak wanita yang lahir. Jadi, ya maksud ulun kalau seandainya bisa diajak masuk Islam lebih bagus. Tapi kalau seandainya tidak bisa, apakah boleh dinikahi? Boleh. Ahli kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Ustadz, dari dulu sekarang ahli kitab itu berbeda. Sama saja, sama-sama kufur. Tidak ada dosa yang lebih tinggi di atas kekufuran. Sama-sama kafir. Tapi dulu kafir, sekarang kafir. Sama-sama boleh untuk dinikahi. Baik. Akhirnya anak-anaknya berbeda agama. Nah ini juga salah satu bahan pertimbangan. Jadi ya kalau kita perhatikan misalnya, makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sempat dilarang menikahi orang-orang ahli kitab. Sempat dilarang. Bukan berarti Umar bin Khattab tidak setuju dengan hukum Allah, enggak. Tapi beliau melihat maslahatnya pada saat itu banyak futuhat, banyak kaum muslimin yang membuka atau menaklukkan negeri-negeri yang akhirnya misalnya bisa jadi anak-anaknya tertinggal di sana, dilepas daripada didikan ayahnya karena ayahnya harus kembali lagi misalnya, harus berperang dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya Umar bin Khattab membuat kebijakan pada saat itu, tapi tidak menghilangkan kehalalan menikahi ahli kitab. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.